Baik, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perpindahan panas. Semoga Anda tetap sehat dan tidak bosan mendengar suara saya. Materi yang akan saya bahas selanjutnya masih di sekitar prinsip-prinsip konveksi, di mana untuk materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan energi lapisan batas. Agar lebih mudah menganalisa energi yang terjadi pada lapisan batas di dalam volume kontrol, maka kita ambil beberapa anggapan. Yang pertama adalah aliran adalah incompressible atau tidak mampu mampat dalam keadaan steady atau tetap. Yang kedua, viskositas, konduksi termal, dan kalor spesifik kita anggap tetap. Dan yang ketiga, konduksi kalor yang terjadi pada arah X kita anggap tidak ada. Jadi konduksi itu kan dari platnya, sehingga dia hanya bekerja tidak menghitung di platnya itu, tetapi menghitung dari plat menuju ke udara bebas. Jadi terjadi perpindahan panas konveksi. Persamaan energi yang terjadi akibat adanya pengaruh temperatur, persamaannya adalah rho Cp dikalikan U kalikan T kalikan A, di mana rho ini adalah pastinya massa jenis, Cp ini adalah kalor spesifik atau kapasitas kalor, U ini adalah kecepatan fluida pada arah X, T temperatur, dan A adalah luasan yang dilewati. Jika satuan lebar Z, jadi kalau bentuk 3 dimensi kita anggap nilainya adalah 1, maka energi yang terjadi pada lapisan batas dapat digambarkan seperti ini. Jadi di sini kenapa kok gambarnya seperti itu kecil? Lah kita menghitung kontrol volume itu dari luasan yang sangat kecil. Jadi kalau maunya kita menghitung luasan yang sangat kecil, maka kalau maunya diskalakan sangat besar atau dikalikan yang sangat banyak tadi, maka ketelitiannya akan sangat lebih bagus. Dan di gambar kecil ini kalau maunya dibesarkan, maka kita mendapatkan gambarnya adalah seperti ini. Dan apa saja ini maksudnya rumus-rumus yang ada terpampang pada gambar tersebut nanti akan kita bahas di slide atau halaman berikutnya. Karena gaya geser pada permukaan bertemu dengan plat diam, maka kerja geser masuk melalui muka atas dan keluar melalui muka bawah, sehingga gaya gesernya ini adalah masuk dari muka atas, persamaannya adalah ini, dan keluar dari muka bawah, persamaannya adalah ini. Ya, gaya geser yang melewati luasan bawah, persamaannya adalah mu kalikan du per du y kalikan dx. Sebetulnya dikalikan dz, tetapi karena dz-nya adalah 1, maka dia tidak ditulis, atau boleh persamaannya dasarnya adalah dari tekanan geser kalikan luasan, di mana saya tadi bilang dx kali dz, di mana dz-nya adalah nilainya 1. Sehingga kerja di sini persamaan dasarnya adalah W sama dengan F kali U, maka persamaan yang tadi, persamaan gesernya, gaya gesernya itu kerjanya adalah gaya geser dikalikan kecepatannya, sehingga ini adalah gaya gesernya dikalikan dengan kecepatannya. Untuk neraca energi dapat kita deskripsikan atau kita dapat gambarkan atau kita tuliskan menjadi, jadi deskripsi ini yang menerangkan gambar yang saya tadi bilang di depan slide-nya akan saya terangkan di halaman berikutnya. Jadi di sini ada energi yang masuk dari muka kiri, persamaannya adalah rho Cp UT dy. Dia melewati luasan dy kali dz, kalau banyak dibuat 3 dimensi kan berbentuk ini. Dz-nya adalah 1. Kemudian ditambah dengan yang masuk semua. Yang masuk adalah energi yang masuk dari muka bawah, yaitu rho Cp kalikan V kalikan T kalikan dx. Perbedaannya adalah di kecepatannya, kalau arah X U, kalau arah Y adalah V.
Kemudian ditambah laju aliran kalor secara konduksi yang masuk pada muka bawah, berarti ada kalor yang masuk dari plat ini. Nah, ini min K dx dt per dy, karena dia konduksi. Kalau konveksi kan HA delta T. Dan ada yang masuk tadi adalah gaya geser. Kerja geser yang masuk dari muka atas adalah ini kerja gesernya. Ini hasilnya adalah sama yang dengan yang keluar. Ini sama dengan berarti energi yang keluar dari muka kanan, energinya. Ya, berarti ada ini adalah perubahan setelah melewati sistem. Ini kita anggap sistem dalam kotak ini. Kemudian ditambah dengan energi yang keluar dari muka atas, berarti di sini. Ya, ini perubahannya. Kemudian ditambah dengan energi kalor, berarti yang keluar sini dari muka atas, ini adalah energi kalornya. Ini kalornya ditambah dengan perubahan kalornya setelah melewati sistem, dan ditambah berarti ada yang keluar dari energi geser tadi atau kerja gesernya. Nah, ini adalah energi yang keluar kerja gesernya. Baik ya. Jadi kalau umumnya deskripsi ini kita tulis dalam persamaan ini, kita tulis ini apa, ini adalah ini, dan ini adalah ini. Kemudian ini adalah yang masuk, kemudian ini juga kita tulis di sini, maka persamaannya dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ini adalah energi yang masuk dari muka kiri tadi pada arah X, ditambah dengan energi yang masuk pada arah bawah, ditambah kalori yang masuk dari arah bawah konduksi tadi, ditambah dengan kerja geser yang masuk dari atas. Ini hasilnya adalah sama dengan energi yang keluar pada muka kanan ya, ditambah dengan energi yang keluar dari muka atas pada arah Y tadi, ditambah kalor yang keluar pada muka atas, ditambah dengan kerja geser yang keluar di arah X atau di bawah. Nah, dengan menggabungkan kelompok yang sama, maka persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi rho CPU dt per dx dx dy ditambah rho CPV dt per dy dx dy. Ini hasilnya sama dengan mu kalikan du kuadrat per dy kuadrat dx dy ditambah dengan k du kuadrat t per dy kuadrat dx dy. Dimana kalau umumnya Anda pindah yang ini berpindah ke sebelah kanan melewati sama dengan, dia akan saling mencoret dengan ini, sehingga sisanya adalah ini. Oke ya. Kemudian yang ini Anda pindah ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi minus dan saling mencoret dengan ini, maka sisanya adalah ini. Dan yang ini kita pindah sebelah kiri agar dia menjadi positif, sehingga ini akan saling mencoret dengan konduitas ini. Ini akan saling mencoret dengan ini. Nah, ini yang berpindah ke sebelah kanan kiri dulu, sehingga ini saling mencoret dan ini saling mencoret. Sisanya adalah itu, dan kalau pokoknya ini adalah sisanya ini. Bisa dipahami ya. Kalau memang kurang puas, silakan Anda mengelompokkan sendiri. Ini adalah yang saya coret-coret. Yang saya coret-coret ini karena berpindah, dan ini berpindah. Yang akan coret sisanya adalah itu. Oke. Selanjutnya, dengan membagi rho CP yang pastinya dan dx dy, maka kita ini bagi dengan rho CP, dx dy kita bagi, ya toh. Ini rho CP dibagi dx dy juga. Maka dia memiliki dx dy, tapi ini belum ini kita bagi dengan rho CP juga. Ya, saya tulisnya dibagi dengan rho CP. Ini juga dibagi dengan rho CP, dan dia memiliki dx dy, maka ini akan coret. Ya, kita bagi dengan rho CP dan dx dy, berarti ini akan menjadi mu per rho CP. Sisanya ini yang kita coret K per rho CP. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Oke, mengingat K per rho CP adalah alfa atau difusivitas termal, maka persamaan di atas dapat kita tulis kembali, yaitu seperti ini. Jadi ini adalah ini, dan ini adalah ini. Dia tidak melewati sama dengan, berarti tandanya pun tidak berubah. Ingat ya,
Kalau melewati sama dengan, dia tandanya akan berubah. Persamaan ini disebut sebagai persamaan energi lapisan batas laminer, di mana bagian kiri adalah aliran bersih yang masuk ke volume kontrol. Sedangkan bagian kanan adalah energi yang keluar dari volume kontrol. Ini adalah energi yang panas yang keluar dari volume kontrol, dan energi geser viskos yang bekerja di dalam volume kontrol. Bisa dipahami ya, jadi setiap persamaan pasti ada artinya. Selanjutnya, energi geser viskos dapat diabaikan ketika aliran bekerja pada kecepatan rendah karena nilainya sangat kecil dibandingkan suku lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengambil bagian yang memiliki orde tinggi, yaitu bagian kanan dari persamaan 30. Coba cek lagi persamaan 30 di materi sebelumnya sehingga Anda bisa memahami penyederhanaan atau perhitungan dalam persamaan ini. Dengan menganggap U sebanding dengan U bebas, ya kecepatannya U, dan Y kita sebandingkan dengan ketebalannya atau delta, maka kesebandingan dua suku tersebut adalah alfa du kuadrat per T per du Y kuadrat sebanding dengan alfa T per delta kuadrat. Ya, Y kita ganti dengan delta, dan mu per U CP sama dengan du U kuadrat per du Y, jadi U-nya kita ganti dengan U bebas dan Y kita ganti dengan delta. Sehingga persamaan kesebandingan tersebut dapat kita tulis kembali, di mana alfa T per D kuadrat sebanding itu bahasa kasarnya boleh Anda bilang sama dengan, gitu aja, sama dengan mu U bebas kuadrat per rho CP D kuadrat. Dan jika perbandingan ini kurang dari 1, maka persamaannya akan menjadi du delta kuadrat alfa kali T dikalikan mu rho CP U bebas kuadrat per delta U kuadrat. Jadi apa, kalau banyak saya gampangnya tadi, ini kita buat sama dengan. Sehingga T ini akan berpindah lewat sama dengan, dia akan menjadi di bawah, delta kuadrat ini menjadi di atas, dan alfa ini menjadi di bawah karena melewati sama dengan. Ini menjadi tandanya kurang dari 1. Oke ya, bisa dipahami? Jadi persamaannya seperti itu. Dimana diketahui bahwa mu per U itu sama dengan V atau viskositas kinematik, dan V per alfa ini adalah bilangan Prandtl, sehingga bilangan Prandtl ini juga adalah CP per mu per K. Bisa dipahami ya, jadi ini persamaannya Prandtl ini adalah sama dengan V per alfa atau CP kalikan mu per K. Maka persamaan ini dapat kita tulis kembali menjadi mu ini per rho. Ini adalah kita ganti dengan V tadi. Nah, berarti tinggal itu ganti V, maka di sini kita mendapatkan nilai V tadi, susah nulisnya. V tadi per alfa, nah ini V per alfa sama dengan Prandtl. Berarti ini sudah hilang ya. Tinggal PR di atas. Nah, Prandtl di atas ini Anda lihat delta kuadrat, ini delta kuadrat, sehingga di bawah sisanya adalah T kalikan CP, dan di atas adalah Prandtl kalikan U bebas kuadrat. Bisa ya? Biar nggak bingung kan Anda mencoba-coba untuk menghitungnya. Oke, selanjutnya jika suatu aliran CU 2 dengan U kecepatannya adalah 50 meter per sekon pada temperatur 250 Kelvin, tekanan 1 atmosfer, di mana CP-nya pada tabel adalah 0,791 kJ per kilogram Kelvin atau 791 Joule per kilogram Kelvin, dan bilangan Prandtl-nya adalah 0,7, maka jika kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini, kita akan mendapatkan nilainya adalah kurang dari 1, sangat jauh sekali. Oke, sehingga dari sini, dari perhitungan ini, maka penghilangan suku energi geser viskos persamaan 30 tadi berpengaruhnya sangat kecil,
sehingga persamaan energi lapisan batas pada kecepatan rendah dapat kita tulis kembali menjadi U du T per du X ditambah V du T per du Y sama dengan alfa kalikan du kuadrat T per du Y kuadrat. Berarti yang geser tadi kita hapus. Di mana persamaan 33 ini identik dengan persamaan momentum lapisan batas laminer pada kondisi tekanan konstan. Nah, ini identik dia. Ini identik dengan ini. Tapi dengan identik dengan ini, tapi perbedaannya adalah di temperatur. Kalau ini kecepatan. Di mana persamaan ini sebelumnya adalah dasarnya dari ini, yaitu rho dikalikan U du U per du X ditambah V du U per du Y sama dengan mu kalikan du kuadrat U per du Y kuadrat min du B per du X, di mana ketika tekanan tetap maka P adalah sama dengan 0, sehingga ini bisa dicoret, sehingga persamaan ini kita tulis kembali menjadi ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang lapisan batas termal. Di mana definisi dari lapisan batas termal ini adalah daerah di mana terdapat gradien suhu dalam aliran yang diakibatkan adanya pertukaran kalor antara dinding plat dengan fluida. Jika digambar dalam bentuk volume kontrol untuk analisis energi dan termal lapisan batas, maka gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah energi pada kecepatan biasa, tetapi ini adalah yang dipengaruhi oleh temperatur. Sehingga dengan memasukkan unsur-unsur yang masuk dan keluar pada volume kontrol serta mengacu pada persamaan lapisan batas integral, di mana kecepatan U ini sama dengan T bebas atau T di udara bebas dikurangi T permukaan, dan U kecepatannya saja sama dengan T min T permukaan, maka persamaan lapisan batas integral pada tekanan tetap dan temperatur konstan dapat kita tulis yaitu D per dx untuk jarak antara 0 sampai ketinggian H dikalikan dengan kecepatan udara bebas dikurangi kecepatan udaranya dikalikan dengan U kalikan dy atau luasannya sebetulnya sama dengan gaya gesernya atau mu kalikan du U per du Y, atau dapat kita tulis juga menjadi seperti ini karena kita tadi mengganti di mana U adalah ini dan U ini adalah ini. Kalau Anda sederhanakan maka nilai yang kita dapatkan adalah ini. Oke ya, bisa dipahami. Sedangkan ini kalau dipengaruhi ke temperatur maka ini adalah kalor yang dihasilkan atau dikembangkan akibat gaya geser tadi. Pada pembahasan sebelumnya, persamaan distribusi kecepatan untuk persamaan 29C melalui metode perhitungan diketahui bahwa U per U bebas sama dengan 3 per 2 dikalikan Y per delta minus setengah kalikan Y per delta pangkat 3 dengan Y sama dengan deltanya atau ketebalan lapisan batasnya, sehingga persamaan ini bisa kita tulis lagi menjadi U sama dengan U bebas karena dia berpindah ke sebelah kanan dikalikan 3 per 2 kalikan Y per delta minus setengah kalikan Y per delta pangkat 3. Mengacu pada persamaan lapisan batas integral dan ketebalan lapisan batas akibat pengaruh temperatur di mana Y sama dengan delta, maka nilai perbedaan temperatur dapat ditulis dalam persamaan T min Ts sama dengan T udara bebas min Ts dikalikan ini, di mana ini adalah dari sini dan ini adalah dari sini. Jadi persamaan ini turunannya adalah dasarnya dari semua sama. Oke. Nah. Untuk selanjutnya penyelesaian dari persamaan 34 ini adalah
D per dx integral 0 sampai D delta T yang dipengaruhi oleh waktu, yang dipengaruhi oleh temperatur, dikalikan T bebas min Ts dikurangi T min Ts dikalikan U dy sama dengan alfa ini tadi. Ini kan tadi kalau namanya sebetulnya sudah disederhanakan, nanti jadinya T ini min T ini. Dengan mengganti nilai T ini dari persamaan 35, maka kita mengganti nilai U akan mendapatkan seperti ini. Di mana ini didapatkan dari mana? Yaitu delta T per ini, T min Ts sama dengan ini. Ya, karena ada U-nya tadi diganti, sehingga di sini karena Y-nya itu adalah kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1, maka suku kedua dapat diabaikan. Artinya di sini kalau umumnya ini kita hanya dapat 0,000, kita pangkatkan pangkat 3, dia akan hasilnya juga sama, semakin kecil, tidak semakin besar, sehingga ini bisa kita abaikan dan dicoret sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, sehingga kita tulis di sini adalah ini. Untuk selanjutnya ini akan lebih menarik lagi karena nanti Anda akan saling mengurang dan saling mengelompokkan, maka kita akan mendapatkan persamaannya seperti ini. Jadi saya nggak menyebutkan biar nggak terlalu lama ya menyebutkan. Kemudian kalau umpamanya ini dikalikan ini, hasilnya ini, kemudian ini dikalikan ini adalah hasilnya ini dikalikan ini adalah hasilnya ini, kemudian gantian yang ini dikalikan ini adalah hasilnya ini kemudian kalikan ini adalah hasilnya ini, dan ini kalikan ini adalah hasilnya ini tetap ya. Kemudian barulah kita integralkan, dimana kalau gini integralkan berarti Y yang diintegralkan. Kalau Y diintegralkan, maka dia dari batasan 0 sampai T, Y-nya ini menjadi Y kuadrat per 2, sehingga dia ini menjadi 4, ini adalah menjadi delta T peku kuadrat karena Y kuadrat per 2. Ini sama kalau kita integralkan berarti menjadi pangkat 3, berarti Y pangkat 3 per 3, berarti ini menjadi 12, ini delta T pangkat 3. Kalau ini kita integralkan menjadi Y pangkat 5 per 5, berarti ini 20, ini delta T pangkat 5. Oke ya, mengerti ya. Kemudian ini menjadi Y pangkat 4, berarti ini 8. Oke, ini menjadi pangkat 4, berarti ini 5, 5 kali 4 adalah 20. Kemudian ini berarti Y pangkat 7 per 7, berarti 4 kali 8 sama dengan 28. 4 kali 7 sama dengan 28. Sehingga Anda nanti kalau ini Anda bisa sederhanakan, ini bisa dibagi juga ya. Berarti sisanya nanti pasti delta, karena ini delta pangkat 4, ini menjadi delta pangkat 3, ini menjadi delta pangkat 4, ini menjadi delta pangkat 6. Sehingga kalau dibagi atau disederhanakan, sisanya Anda mendapat 3 delta kuadrat per 20 delta minus 3 delta dt pangkat 4 per 280 dt pangkat D pangkat 3. Jika kita kalikan dengan delta per delta, maka kita akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ya. Selanjutnya jika delta T kita kalikan dengan delta T per D delta, maka kita ganti dengan ini zeta namanya bacanya. Maka persamaannya akan menjadi ini. Di mana delta ini sama dengan zeta kali delta. Oke ya. Jika zetanya ini kurang dari 1, maka pangkat tertinggi akan memiliki nilai yang sangat kecil seperti yang tadi ya, sehingga dapat dihadapkan dan persamaannya menjadi D delta per dx 3 per 20 zeta kuadrat sama dengan 3 alfa per 2 zeta kalikan D kalikan U bebasnya. Atau kalau kita sederhanakan lagi, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Oke, pada perhitungan sebelumnya dalam sub-sub metode perhitungan telah diketahui bahwa nilai delta D delta per dx sama dengan 140 per 13 dikalikan mu per rho
kalikan U bebas, sehingga kita masukkan dalam persamaan di atas untuk persamaan ini ya. Maka kita mendapatkan ini kalikan zeta pangkat 3 sama dengan 10 alfa per U bebasnya. Atau kalau kita kelompokkan maka dia berpindah ke sana akan menjadi seperti ini, karena ini dibagi 140, 140-nya di bawah ada 10, 130 dibagi 140, kita sederhanakan adalah 13/4, atau dimana mu per rho tadi adalah viskositas V, sehingga nilainya adalah alfa per V kita sederhanakan. Kalau umpamanya 13 kita sederhanakan bagi 14 bisa dengan nilai yang berbeda juga. Tapi di sini alfa dibagi V tadi adalah bilangan Prandtl, berarti nilainya adalah 1/1,025 bilangan Prandtl pangkat 1/3. Kenapa kok pangkat min 1/3? Karena di sini tadi zetanya adalah pangkat 3. Kalau pangkat 3 dipindah ke sana berarti menjadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 tadi ini sama dengan pangkat minus 1/3. Oke ya, sudah mulai pusing? Biasalah, kalau pusing itu adalah pertanda Anda mendengarkan dan Anda mulai belajar dan mau belajar. Atau dapat kita tulis juga del T per delta sama dengan 1/1025 Prandtl pangkat 1/3. Ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Jadi ketebalan yang dipengaruhi oleh temperaturnya akan menjadi seperti ini. Jika nilai deltanya kita tadi sebelumnya kita mendapatkan nilainya yang umum yang kita pakai adalah 4,64 X per akar RE, maka persamaan ini akan kita tulis lagi menjadi seperti ini. Bisa ya, jadi kita menariknya adalah mendapatkan rumus-rumus yang baru. Jadi rumus ini juga sama dengan rumus ini. Oke, laju aliran panas konduksi dari plat persatuan luasnya adalah Hi per A sama dengan min K kali T per Y, di mana diketahui di sebelumnya T1 di mana delta T per delta Y adalah 3/2 T bebas min TS ya, kalikan dt, sehingga kita ganti persamaan tersebut, kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Jika nilai delta-nya kita ganti atau kita masukkan yang ini, kita masukkan, maka akan menghasilkan persamaannya adalah seperti ini. Atau boleh ditulis lagi menjadi seperti ini. Karena Anda menyederhanakan dari angka-angka tersebut, sehingga Anda mendapatkan nilainya adalah seperti ini. Atau kalau maunya gampangnya ditulis lagi, disederhanakan lagi, akan menjadi seperti ini. Untuk hasilnya adalah menjadi positif karena temperaturnya ada balik. Dengan mengelompokkan maka kita akan menghasilkan Q kalikan X per A kalikan TS min T lingkungannya dikalikan K sama dengan 0,332 P Prandtl pangkat 1/3 dikalikan bilangan Reynolds pangkat setengah. Oke, Anda melihat di sini ada Q A TS min T lingkungan. Ya, berarti ini bisa kita dapatkan kalau umpamanya pada arah X, di mana ini adalah nilainya adalah sama dengan HX. Ini adalah perpindahan panas secara konveksi untuk arah X. Sehingga ini dapat kita tulis kembali persamaannya tadi adalah HX dikalikan X per K sama dengan 0,332 Prandtl pangkat 1/3 dikalikan R bilangan Reynolds pangkat setengah atau akar dari RE, di mana HX kali X per K ini sama dengan bilangan Nusselt pada arah X, yaitu kita tulis sebagai NUX. Atau kita dapat tulis lagi di mana NUX ini sama dengan nilainya ini, karena di ini tadi sama dengan NUX. Oke ya. Untuk mengetahui angka Nusselt dan koefisien konveksi rata-rata pada seluruh panjang plat ini, ingat saya tebeli pada seluruh panjang plat. Berarti panjangnya dari 0 sampai L. Maka kita lakukan integrasi dari 0 sampai L untuk bilangan NX ini.
Nah, ini bilangan ini yang tadi kita integralkan. Ini sebetulnya kan RE pangkat X, di mana RE sama dengan rho UX per mu pangkat setengah. Nah, di mana X ini diintegralkan dari 0 sampai L. Nah, untuk menjadi L ini maka kita integralkan X ini berpindah ke arah sini. Sehingga ini sisanya adalah delta X. Tadi X per delta X harusnya. Nah, ini sisanya adalah delta X, sehingga kalau momennya X-nya ini saya keluarkan, X pangkat setengah dikalikan seper X, sisanya adalah X seper X pangkat setengah atau X pangkat minus setengah. Nah, ini sisanya. Karena atau dia sebetulnya 1 per X pangkat setengah. Kalau diangkat menjadi di atas, menjadi persamaannya X pangkat setengah. Sehingga kalau kita integralkan di sini, Hx-nya akan menjadi H rata-rata untuk panjang seluruh plat, dan dx akan menjadi X, di mana tadi batasannya dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan L, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Oke ya. Selanjutnya, ini sama kita tulis, maka di sini kalau umpamanya kita integralkan, maka X pangkat setengah itu kalau integralkan berarti ditambah 1. Kalau min setengah ditambah 1 akan menjadi pangkat setengah, dan di bawahnya pastinya adalah min setengah ditambah 1, sehingga dia per setengah. Jadi X kuadrat per setengah. Ini panjangnya dari 0 sampai L. Sehingga di sini kita mendapatkan setengahnya ini kita pindah ke sini, kan kalau bagi setengah sama dengan dikali 2. Maka ini kita masukkan ke sini lagi. Jadi sampai L. Sehingga kita masukkan ke sini, dia menjadi X pangkatnya. Ini bilangan Reynolds-nya lagi. Ini tadi kita hasil dari angka ini. Oke ya. Sehingga dia memiliki batasan X dari 0 hingga L, maka kita mendapatkan di sini NuL sama dengan H rata-rata kali L per K sama dengan 0,664 Prandtl pangkat sepertiga dikalikan bilangan Reynolds sepanjang L pangkat setengah atau akar. Ini pangkat setengah. Ini bilangan Reynolds-nya. Bisa dimengerti ya di sini ya. Itu udah dasarnya. Jadi NuL ini kita dapatkan adalah persamaan ini. Di dalam buku pastinya Anda dari sini akan menjadi seperti ini. Ya, dasarnya dari mana? Ini adalah coba saya pecahkan. Semoga Anda bisa mengerti. Dapat disimpulkan bahwa nilai ini 0,644 Prandtl pangkat 3 ini adalah 2 kali dari nilai ini. Ya toh? Sehingga nilai HL per K ini boleh kita artikan ini 2 kali toh, 2 kalinya ini sama dengan 2 kali Hx per kalikan X per K. Karena di sini X sama dengan L, berarti H rata-rata ini adalah sama dengan 2 kali Hx. Karena di sini L sama dengan X tadi. Jika terdapat perbedaan temperatur yang signifikan pada aliran bebas dan dinding, maka rata-rata temperatur disebut sebagai temperatur film yang diperoleh dari persamaan TF sama dengan TS per T lingkungan dibagi 2. Ini adalah teori-teori, dan mana yang rumus Anda gunakan itu adalah sama seperti rumus ini. Kemudian rumus ini juga Anda pakai, ini juga bisa Anda gunakan. Nah, rumus-rumus itulah yang Anda gunakan dari dasarnya untuk menghitung perhitungan pada lapisan batas thermal. Oke, seperti biasa, agar Anda mengerti dan memahami setiap materi yang saya berikan, maka ada satu contoh soal. Oke ya, sudah mulai was-was ya ini ya. Tapi ini adalah contoh soalnya. Silakan nanti Anda jawab. Soalnya adalah seperti ini. Udara berada pada temperatur 270 derajat dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Mengalir di atas plat datar dengan kecepatan 2 meter per second serta viskositas udaranya adalah 1,85 kali 10 pangkat 5 kg per meter second. Jika pemanasan dilakukan pada seluruh plat, ingat, hingga temperatur 60 derajat
Celcius, hitunglah kalori yang dipindahkan pada jarak 20 cm dan 40 cm. Mungkin ada berpikiran bahwa ini sama dengan soal yang kemarin Pak, tetapi yang soal yang kemarin itu Anda disuruh menghitung masanya, kalau sekarang disuruh menghitung kalor. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pastinya Anda harus mengetahui apa saja yang diketahui. Oke ya? Untuk awalnya kita mengetahui bahwa ini 27 derajat Celcius ini adalah temperatur permukaan, 60 derajat Celcius ini adalah temperatur lingkungan karena tadi seluruh part hingga temperatur dipanaskan tadi. Kemudian ini adalah viskositasnya, viskositas kinematiknya atau view-nya, atau tadi yang rumusnya adalah mu per rho. Kemudian ada dihitung pada jarak 20 cm, berarti kita harus menjadikan meter, dan 40 cm untuk menjadikan meter juga. Nah, langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pastinya karena ini ada temperatur udara temperatur 60 derajat dan 20 derajat Celcius, maka kita menggunakan ini tadi. Nah, perbedaan temperatur bebas dan dinding, maka menggunakan temperatur film, di mana TS-nya tadi berapa, kemudian T lingkungannya berapa, kita bagi 2, hasilnya berapa. Oke ya, setelah Anda mendapatkan hasil itu, maka Anda mendapatkan temperatur dalam Celcius. Anda rubah menjadi Kelvin. Setelah Anda merubah menjadi Kelvin, maka Anda mendapatkan nilai dari Kelvinnya tersebut. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai dari viskositas atau view-nya, ya, nilai dari V, kemudian K dari bilangan Prandtl, dan CP-nya dari mana? Dari tabel properti yang miliknya Hofmann. Kalau memang Anda masih bingung juga, tabel propertinya ada di sini. Ini silakan Anda lihat di sini. Nah, temperatur Kelvin yang Anda dapat tadi di mana nilainya? Kalau sudah ada di sini tinggal gampang. Nilai rho-nya adalah ini, nilai CP-nya adalah ini, nilai mu-nya adalah ini. Hati-hati, ini mu kalikan 10 pangkat 5, berarti nilainya adalah 1,8462 kalikan 10 pangkat 5. Tulisnya gitu. Nilai V-nya adalah ini dikalikan 10 pangkat 6, dan nilai K-nya adalah ini, dan nilai alfanya adalah kalikan 10 pangkat 4, dan bilangan Prandtl-nya adalah ini. Jadi kalau mamanya Anda belum mengetahui, anggap aja nilainya itu anggap aja di sini mungkin 360, Anda dapatkan Kelvinnya tadi, berarti Anda harus melakukan interpolasi. Bagaimana cara interpolasi? Nah, interpolasinya adalah begini. Saya berikan contoh ya. Jadi interpolasinya adalah begini. Ibaratnya kalau maunya Anda mendapatkan nilainya 360, berarti dia berada di temperatur 350 dan 400. Berarti saya menulis di sini 360 dikurangi 350 ya, dibagi 400 dikurangi 350. Oke. Ini sama dengan, tinggal kita mau mencari apa di sini. Nah, kalau maunya kita mencari nilai rho-nya, berarti di sini rho-nya 360 belum diketahui toh. Nah, rho-nya yang 350 sudah kita ketahui adalah nilainya 0, berarti ini adalah kita masukkan nilai X karena belum dikurangi 0,99 berapa tadi? 998. Nah, 980 ya. Oke, 980 dibagi di sini. Nah, rho-nya ini 400 berapa? 0,88, 0,826 ya. 0,88, nulisnya susah ya, 826. 26 ini dikurangi, berarti dikurangi yang 350 tadi berapa? 0,998. Oke ya, bisa melihat, saya teruskan, nanti Anda bisa memahami, sehingga Anda
harus mencari nilai dari X-nya ini. Ini adalah row-nya tadi. Row dari 36 Oke ya. Anda kembalikan, ini berapa hasilnya, Anda pindah ke sana, ini kan bisa dikurangi, sisanya 10, ini sisanya adalah 50, Anda pindah ke sana berarti jadi kali, kalau ini tadi dibagi, sisanya kalau tanda kurang berarti Anda pindah ke sana jadi tanda tambah, sehingga Anda mendapatkan nilai row. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan nilai dari CP. Caranya sama. Nah, 360 kalau maunya CP-nya belum diketahui berarti tulis X, 350 CP-nya berapa? Nah, ini. Kemudian yang ini sama. 400 CP-nya berapa? Ini berarti dikurangi CP dari 350. Bisa dipahami ya? Dan selanjutnya. Bisa? Setelah Anda mendapatkan itu, maka nilai dari CP, K, dan Prendelnya, maka Anda silakan menghitung bilangan Reynolds-nya. Di mana bilangan Reynolds tadi sama dengan row kalikan U bebasnya, kecepatannya dikalikan dengan X. X-nya berapa? Ya X-nya yang diminta yang berapa? Untuk X 20 ya berarti X-nya yang 20. Anda satuannya diganti dibagi dengan mu. Oke ya? Oke. Nah, mu-nya mungkin di sini ada tadi enggak mu-nya? Saya lihat lagi. Nah, di sini ada mu-nya, ada nilai mu-nya. Kalau maunya ada nilai dari viskositasnya ada di sini. Anda terserah mau pakai nilai mu atau nilai dari viskositas. Kalau maunya Anda mencari dari nilai viskositas, ini berarti boleh persamaannya menjadi RE sama dengan U kalikan X per viskositasnya. Nah, Anda boleh itu. Jadi, kenapa kok Anda memakai ini? Berarti Anda tinggal interpolasinya, Anda tadi tinggal mencari angka yang ini aja. Ya, kalau Anda ingin mencari 4, ya silakan ini. Setelah Anda mendapatkan nilai Reynolds-nya, maka Anda akan mencari nilai dari apa? NUX. Nah, NUX-nya tadi, NUX ini kita menilainya adalah dari persamaannya tadi mana? NUX sama dengan ada di sini. Nah, ini. Nah, ini ada persamaan ini. Ada mendapat ini. Reynolds-nya sudah ada, Prendelnya sudah Anda cari, maka tujuannya adalah mencari nilai dari HX. Berarti saya tulis persamaannya di sini bukan NUX-nya lagi, tetapi persamaan ini tadi, ya, tadi Anda mencari persamaan HX kalikan X per K sama dengan berapa tadi? 0,332 tadi. 332 kalikan Prandtl pangkat sepertiga kalikan RE pangkat setengah. Nah, bilangan Prandtl tadi ada mendapatkan dari interpolasi yaitu ini tadi, ini ada bilangan Prandtl, ada interpolasi tadi. Oke ya? Anda sudah mendapatkan interpolasinya sehingga tinggal memasukkan ke persamaan ini. Nah, RE-nya dari perhitungan yang tadi Anda mendapatkan untuk RE yang nilainya X-nya berapa dan X-nya berapa. Setelah ini Anda mendapatkan nilai dari HX-nya. Karena X-nya ini tadi Anda bisa dapat dan K-nya ini dari tabel tadi interpolasi. Oke, bisa dapat berarti nilai HX-nya Anda bisa dapat. Oke, setelah Anda mendapat nilai HX, maka ingat di sini. HX ini adalah ini. Di mana hanya ini adalah 2 kali HX rata-rata untuk panjang plat, ya toh? Untuk panjang plat rata-ratanya adalah 2 kali HX, sehingga di sini setelah Anda mendapatkan
H rata-ratanya ini adalah sama dengan 2 kali HX. HX sudah terketemu ya. Sehingga ada hitung kalori yang dipindahkan Q sama dengan konveksinya tadi H rata-rata dikalikan A dikalikan D darah bebas dikurangi T permukaan ya DS. Nah ini ya jawabannya untuk yang arah X-nya 20. Nah cara yang sama Anda lakukan untuk menentukan panjangnya plat adalah 40 cm. Bisa dipahami ya? Kalau mamanya belum paham, coba diulang lagi materi saya. Selamat mengerjakan, semoga bisa dipahami. Memang materinya agak susah, tetapi saya kira dengan Anda berusaha pasti bisa. Terima kasih telah mendengar saya, dan semoga Anda tetap semangat dan tetap sehat, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.